Tika Novitasari, NIM C2018-025. Di sini saya ingin menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai cara mengatasi keluhan ibu hamil pada kala 1 dengan morning sickness. Yang pertama, pada tahap orientasi yang perlu disampaikan yaitu pertama, menyampaikan salam, yang kedua, memperkenalkan diri, yang ketiga, menanyakan identitas klien, yang keempat, menyampaikan tujuan dan kontrak waktu, yang kelima yaitu menanyakan persetujuan dan kesiapan dari klien. Sebagai contoh, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Cika yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai pukul 12 nanti. Sebelumnya, dengan Ibu siapa, bisa sebutkan nama, tempat tanggal lahir, dan alamatnya, nanti saya cocokkan dengan gelangnya ya Ibu. Di sini saya mau menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai cara mengatasi keluhan ibu hamil pada kala 1 dengan morning sickness. Nanti waktu yang saya perlukan sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Selanjutnya tahap 2 atau tahap kerja. Yang pertama, menanyakan kepada klien apakah klien sudah tahu penyebab dari morning sickness. Selanjutnya, menjelaskan mengenai definisi dari morning sickness. Morning sickness adalah gejala umum dari kehamilan yang ditandai dengan mual muntah sesekali. Meskipun namanya morning sickness, namun tidak serta-merta keluhannya hanya terjadi di pagi hari, melainkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan di setiap saat dan sepanjang hari. Memang, keluhan mual dan muntah lebih berat pada pagi hari. Selanjutnya, penyebab gejala dari morning sickness. Perubahan hormon pada trimester pertama kehamilan diduga menjadi salah satu penyebab dari morning sickness. Beberapa pakar menduga bahwa ada kaitannya HCG dengan terjadinya morning sickness. HCG merupakan hormon yang terbentuk selama masa kehamilan yang dihasilkan oleh plasenta dan berfungsi untuk menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon kehamilan lainnya seperti contohnya progesteron agar tetap stabil. Yang selanjutnya, gejala dari morning sickness. Gejala utama morning sickness adalah mual muntah saat hamil. Gejala ini sering dipicu oleh beberapa hal, misalnya aroma tertentu, makanan pedas, atau suhu panas. Morning sickness paling sering terjadi pada trimester pertama kehamilan dan biasanya gejalanya mereda pada pertengahan trimester kedua. Selanjutnya, cara mengatasi morning sickness. Minum air putih atau kuah sup. Hindari minuman yang mengandung kafein. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Saat bangun tidur, konsumsi makanan ringan dulu sebelum beranjak dari tempat tidur. Selanjutnya, bila mual muncul setelah minum suplemen kehamilan seperti zat besi, mengonsumsilah suplemen tepat sebelum tidur. Hirup udara segar dan tenangkan pikiran, longgarkan bra dan selalu gunakan pakaian yang nyaman. Gunakan pengharum ruangan atau parfum atau pewangi pakaian dengan aromaterapi untuk menghilangkan rasa mual. Selanjutnya, ada makanan yang bisa dikonsumsi saat morning sickness. Yang pertama, jahe. Jahe bermanfaat untuk meredakan gejala morning sickness pada awal kehamilan. Ekstrak akar jahe digunakan untuk mengatasi gejala gangguan pencernaan seperti mual muntah, sembelit, perut kembung, dan bersendawa. Yang kedua, ada lemon. Lemon bisa mengurangi gejala mual muntah di awal kehamilan. Konsumsi lemon, baik secara utuh ataupun diolah menjadi jus, bisa mencegah aliran berlebih pada saluran empedu dan mengurangi pelebaran dahak di saluran cerna. Hal ini mencegah kerusakan saluran cerna yang memperparah gejala dari morning sickness. Selanjutnya ada peppermint. Peppermint digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan seperti diverticulitis atau irritable bowel syndrome. Ibu bisa mengkonsumsi peppermint baik dalam bentuk teh atau permen untuk mengurangi gejala dari morning sickness. Yang terakhir ada makanan sumber vitamin B6.
Vitamin B6 bisa ditemukan pada ubi jalar, ati ayam, daging sapi, telur ikan salmon, ikan tuna, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti alpukat, pisang, wortel, dan bayam. Vitamin B6 bisa dikonsumsi dalam bentuk suplemen untuk mengurangi gejala morning sickness dan mengatasi anemia sideroblastik. Tahap ketiga yaitu tahap terminasi. Hal yang perlu disampaikan yaitu yang pertama, menyampaikan evaluasi dengan cara menanyakan kepada ibu apakah ibu sudah paham mengenai materi yang dijelaskan atau adakah yang ingin ditanyakan. Yang selanjutnya, perawat juga dapat memberikan ibu beberapa pertanyaan mengenai hal yang disampaikan tadi agar ibu lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir berpamitan.